Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 yang kemarin, kita membahas ada dua bab, yaitu chapter 8 dan chapter 9, mengenai metode pengambilan sampel, yang kemarin sudah kita bahas sedikit, serta teori mengenai central limit theory. Nah, di chapter 9 nanti, kita juga akan membahas mengenai, bentar ya, estimasi dan confidence interval. Jadi mungkin saya nggak bahas secara detail secara statistik ya, tapi kita bahas dulu mengenai teori ini yang nanti kita aplikasikan dalam suatu penelitian. Nah, untuk itu, untuk mempersiapkan skripsi, sebenarnya ini lumayan berat shortcut ya untuk kalian paham metodologi penelitian gitu ya. Tapi karena lumayan rumit kalau kita melihat suatu penelitian, saya akan contohkan salah satu penelitian skripsi mahasiswa saya yang sudah lulus di tahun kemarin untuk mencontohkan bagaimana penggunaan penelitian dalam statistik dalam suatu penelitian. Nah, jadi penelitian ini sifatnya beragam ya. Kalian bisa melakukan secara dua hal ya, kualitatif dan kuantitatif. Oke, yang pertama kita bahas kualitatif ya. Jadi kalau kita membahas kualitatif ini penelitian kita melakukan eksplorasi suatu objek secara mendalam gitu ya. Kita bisa melakukan explore ya terhadap suatu topik. Misalkan kita kayak kemarin contohnya teman-teman ada yang meneliti SPI pada suatu instansi atau melihat SOP ya pada suatu instansi dan bagaimana kekurangannya sehingga kita bisa memberikan masukan untuk pengembangannya gitu ya. Nah, metode yang dilakukan dalam pengumpulan data, teman-teman bisa melihat dari data yang ada di sana ya, observasi, kemudian dokumentasi yang ada di sana, wawancara yang mendalam terhadap karyawan yang ada di sana yang terkait dengan objek yang diteliti. Nah, itu adalah metode penelitian secara kualitatif. Nah, sebenarnya kalau bisa saya katakan di UNS ini banyak skripsinya nanti menggunakan metode kuantitatif. Jadi nggak semua dosen ya. Jadi ada dosen yang prefer ke kualitatif juga bisa, ada yang prefer ke kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif bedanya adalah suatu objek yang kita teliti itu harus bisa dikuantitatifkan. Ibarat kata harus ada angkanya, harus bisa diukur dengan jelas gitu ya. Apakah kalau kualitatif nggak diukur dengan jelas gitu ya? Kualitatif bisa diukur tapi dengan eksplanasi gitu ya, dengan penjelasan, tidak dengan suatu eksak, nilai yang eksak gitu ya. Ada nilai yang mengukur suatu variabel. Misalkan kita ngomongin variabel itu kualitatif atau kuantitatif, misalkan berat badan si A itu 50 kg, itu kuantitatif ya, jelas pengukurannya. Tapi kalau kita ngomongin penampilan si A gitu ya, apakah cantik atau tidak itu sangat subjektif gitu ya. Kita mendeskripsikannya, oh dia cantik. Kenapa kok saya bilang cantik? Karena hidungnya mancung, rambutnya panjang, lurus, kulitnya bersih, matanya indah gitu. Itu kan sangat variatif. Mungkin bagi Diana gitu ngelihat, oh enggak cantik kok Bu, menurut saya definisi cantik itu seperti ini, karena berbeda gitu ya. Nah itu tadi, kalau di dalam suatu penelitian, misalkan dulu yang pernah kalian lakukan dalam D3 itu lebih ke kualitatif, studi kasus lebih mendalam gitu ya. Tapi kalau di S1 kebanyakan ya pada universitas-universitas di Undip, UNS, UGM, UI itu metode penelitian digunakan adalah kuantitatif gitu ya pada tataran S1 ke atas. Tapi kalau kamu ngambil di Unair, di Brawijaya, itu metode penelitian yang banyak digunakan dia lebih fokus kepada kualitatifnya. Jadi sampai S3 pun kualitatif itu studi kasus gitu, tapi lebih mendalam. Menemukan suatu model. Gitu ya kira-kira pembahasannya. Oke. It's. Nah, ini ada 5 poin yang kita
bahas untuk metode pengambilan sampel sudah kemarin kita bahas ya. Kenapa kok kita pakai sampel, kita nggak pakai populasi, ini sudah kita bahas gitu ya. Karena ada keterbatasan, kecuali memang kalian mau meneliti populasi yang untuk kepentingan kebijakan, misalkan kalian dari BPS, kalian dari Badan Kebijakan Fiskal, itu butuh data yang dari populasi. Tapi sebenarnya untuk keputusan-keputusan yang bersifat cepat gitu ya, biasanya menggunakan sampel. Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan sampel, namanya juga kita menggunakan perwakilan dari populasi, pasti ada errornya kan, ya. Errornya tuh artinya tidak tepat, tidak mewakili populasi. Maka dari itu metode pengambilan sampel ini menyebabkan adanya representasi populasi yang bias gitu. Nah, bagaimana cara merepresentasikan populasi yang tidak bias? Karena tujuannya sampel itu mewakili populasi. Nah, tapi kita nggak bisa terhindar dari yang namanya sampling error. Nah, sampel digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Misalkan min sampel digunakan untuk memperkirakan min populasi, jadi rata-rata populasi gitu ya. Makanya nanti kita ada mengukur simpangan bakunya, standar deviasinya, berapa rata-rata sampel dan berapa rata-rata populasi, sehingga seberapa jauh sih perbedaan dari populasinya gitu. Jadi kita menghitung standar deviasi, atau kalau di sini diterjemahkan sebagai simpangan bakunya. Oke. Nah, lanjut. Ini contohnya mengenai sampling errornya. Ada mu untuk menghitung rata-rata populasinya, kemudian menghitung ketika mengambil sampel macam-macamnya. Jadi 5 hari, ngambil sampel 5 hari. Ketika yang diambil sampel A, hasilnya rata-ratanya 3,8, kalau sampel B bisa 3,4. Sampai ada beberapa jenis sampel yang diambil, misalkan sampai 3 sampel yang diambil dari 30 hari, diambil 5 dan 3 kali pengambilan sampel, macam-macam sampling errornya gitu ya. Bisa seperti ini. Oke. Bisa hanya selisih 0,67, 0,27 sampling error, atau sampai bahkan ada yang minus 1,33. Oke. Jadi in this case kita memiliki 30 nilai di populasi dan ada 5 nilai yang kita ambil sebagai sampel. Nah, kalau melihat probabilitas pengambilan sampel, mungkin ada kemungkinan 142.506 kemungkinan sampel yang berbeda ya dari 30 hari yang kita ambil gitu ya. Kalau kita melihat perbedaan sampel dari perbedaan rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi dari 142.506 different sampel yang kita ambil tadi, yang kita pilih, maka hasilnya itu akan sama zero gitu ya, 0 gitu, karena sama dengan populasinya. Tapi percobaannya bisa sampai sekian gitu. Artinya kalau kita menggunakan metode sampling tertentu ya bisa terjadi ada errornya gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tadi ya ada metode pengambilan sampel, kemudian ada sampling errornya. Nah, kemudian sampling distribution of the sample mean gitu ya, distribusi sampel untuk rata-rata sampel. Jadi menggunakan distribusinya. Nah, ketika kita menggunakan rata-rata sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi, bagaimana kita dapat menentukan seberapa akurat estimasi tersebut ya? Estimasi tadi perbedaan antara rata-rata min dan rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Misalnya, pertanyaan bagaimana seorang supervisor quality assurance memutuskan apakah sebuah mesin pengisi botol untuk setiap botol itu berisi 20 ons, dengan 20 ons cola hanya berdasarkan 10 botol terisi. Maksudnya gini, kalau yang kemarin kita bahas ya, jadi kalau kita ngambil sampel, misalkan kita perusahaan cola gitu, ngambil sampel apakah tepat 20 ons ya yang terisi, kita ngambil sampel 10 botol gitu. Seberapa tepat sih kamu ngambil 10 botol itu gitu. Kan kita nggak bisa buka semuanya kan, buka semua botol gitu loh. Nah, seberapa tepat kalau kamu ngambil sampel itu?
gitu ya. Yang kemarin kita bahas bahwa ada nature yang menunjukkan bahwa ada nature suatu produk atau suatu objek yang tidak bisa untuk diteliti semuanya. Nah, kemudian ada 538.com membuat pernyataan akurat tentang demografi pemilih dalam pemilihan presiden berdasarkan sampel yang relatif kecil dari populasi memilih hampir 90 juta gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini pertama-tama kami mengembangkan distribusi sampling dari mean sample. Contohnya ini ada contoh lagi ya. Sampel pertama ada ngambil 3,8 kamar, sampel kedua. Jadi ngambil beberapa kali sampel gitu ya, rata-ratanya seperti apa. Nah, jika kita mengatur min dari semua sampel yang mungkin dari 5 hari dalam distribusi probabilitas, hasilnya disebut distribusi sampling mean sample. Ya, jadi nggak cuma satu. Jadi distribusi itu kayak beberapa kali pengambilan sampel maksudnya. Ya, a probability distribution of all possible sample means. Ya. Jadi untuk menentukan seberapa akuratnya itu tadi. Ini sebenarnya sama kayak kemarin distribusi ya. Jadi ini contohnya Tartus Industries memiliki 7 karyawan di bidang produksi sebagai populasi. Jumlah yang didapatkan per jamnya itu di tabel 82. Jadi 7 ini dan hourly earning-nya. Berapakah rata-rata populasi? Kemudian berapa distribusi populasi untuk pengambilan sampel size-nya. Jadi populasi itu sampel size-nya pengambilnya 2 gitu ya. Bagaimana rata-rata sampling distribution, what observation, bagaimana observasi yang dapat dibuat dari populasi dan distribusi sampel. Yang pertama, hitung dulu populasi ya yang ada tadi 7 total dibagi 7, dapatnya rata-rata sekian. Kalau menggunakan kita ditanyakan berapakah distribusi populasi untuk 2 orang sampel, maka kita hitung dulu untuk kombinasinya. Jadi ada 21 kombinasi dari 2 setiap sampel yang diambil ya. Terus dihitung satu-satu minnya, kemudian hitung distribusinya. Oke. Caranya gimana? Ini sampel min kalau 14, ini ada berapa jumlahnya 3, terus nanti jumlahnya 3, maka probabilitasnya sekian. Dan seterusnya, jadi kalau ditotalkan ada 1. Jadi ngitungnya pakai kombinasinya dulu. Berapa kombinasi kalau pengambilan sampelnya 2. Terus kalau yang ketiga ditanyakan berapakah rata-rata dari distribusi sampel. Kalau rata-rata distribusi sampel berarti dijumlahkan semuanya dibagi sama gitu. Karena kita ngambil semuanya sama dengan populasinya 15,43. Kenapa? Karena ngambil semua kemungkinan gitu loh. Oke, nah sekarang kita lihat sebarannya, bagaimana observasinya. Kalau kita menggunakan populasi seperti ini, kalau kita menggunakan sampel seperti ini. Oke. Kalau sampel means ini range-nya dari 14 ke 17. Kalau lebih sempit ya, lebih kecil kalau populasi itu 14 ke 18. Kalau kita meningkatkan sampel size, maka akan semakin tersebar distribusi sampel gitu ya. Dan min-nya akan semakin kecil. Oke, gitu ya. Jadi untuk membandingkan antara bagaimana pengambilan sampel sebenarnya. Nah, yang terakhir ini saya nggak bahas secara detail. Jadi intinya kalau the central limit theory itu pada poinnya itu begini. Menyatakan bahwa ketika semakin besar ukuran sampel ya, itu distribusi sampel ini mendekati probabilitas normal. Artinya probabilitas normal tuh dia merata gitu ya. Dia kurvanya bisa simetris ya. Dia akan membuat representasi dari populasi itu lebih baik ya. Jadi semakin banyak sampel itu akan semakin mewakili populasi. Central limit theory. Nah, perkiraannya akan lebih akurat untuk sampel yang besar daripada sampel yang kecil. Ya, itu jelas ya. Jadi harapannya seperti itu. Oke. Jika semua sampel dengan ukuran tertentu dipilih dari populasi manapun, distribusi sampel rata-rata kurang lebih berdistribusi normal gitu ya. Perkiraan ini meningkat dengan sampel yang lebih besar.
Jadi harapannya sampel yang tepat sebenarnya kalau ukuran tertentu yang sudah diestimasikan berdasarkan metode yang tepat, maka dia juga akan berdistribusi normal. Jadi dengan ini contohnya ya, ini populasinya bentuknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau semakin distribusi sampelnya, ini LN dipanggil 2 kayak gini gitu ya. Tapi kalau semakin banyak, dia akan simetris, akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, pada teori limit teori, central limit teorem itu dikatakan bahwa minimal sampel sebenarnya menurut dia 30 gitu ya. Tapi pakar statistik menyatakan hal-hal yang berbeda. Kalau menurut si central limit teori 30 gitu ya. Tapi ada banyak teori mengenai hal ini. Mengenai pengambilan sampel. Ada yang mengatakan, si Hare mengatakan kalau itu regresi, hubungan antar variabel kita menggunakan 100 gitu ya. Ada yang menyatakan tergantung berapa variabelnya, kita harus mengalikan minimal satu variabel itu ada berapa sampel yang kita dapatkan. Nah, hal ini akan berbeda kalau metodenya kamu menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan misalkan data laporan keuangan pada perusahaan yang listed di suatu bursa efek gitu ya, atau kamu menggunakan survei. Kalau survei ini nanti kamu survei ke responden yang tepat gitu ya. Responden yang tepat tuh berarti berapa survei berapa orang yang tepat gitu. Itu juga berbeda biasanya kalau survei dan data yang sekunder itu sampelnya berbeda gitu ya. Nah, kemudian di sini ada standar error ya. Standar error untuk min. Jadi nanti itu terkait dengan bab setelahnya mengenai standar error. Oke. Nah, terkait dengan distribusi yang kemarin Z ya sebentar. Using the sampling distribution of the sample mean gitu ya. Kita tuh mau mencari kayak contohnya kalau teman-teman sekarang sebenarnya sampling error itu standar error tuh kayak kalau teman-teman ya mungkin yang cewek-cewek sekarang kalau di online shop tuh kalau kamu lagi open order sama suatu barang biasanya nanti ada keterangan beda ukuran kemungkinan plus minus 2 cm karena beda dalam pengambilan kain, pemotongan kain atau tepi jahit kain gitu ya. Itu kan ada kayak gitu. Nah, sama sebenarnya banyak perusahaan yang menyatakan ada plus minusnya, perbedaannya adalah 2 ons misalkan gitu ya. Atau berapa gram gitu atau berapa senti kan kayak gitu. Itu namanya standar errornya. Oke. Atau standar deviasinya. Nah, ini ada beberapa contohnya, misalkan Arm Hammer Company gitu ya. Dia kan produksi deterjen cucian gitu ya. Bagaimana cara memastikan bahwa setiap produk, setiap kemasan itu menghasilkan 100 ons cairan gitu ya. Yang seperti tertera pada label. Kayak sebenarnya pada suatu produk itu kan ada berapa isinya, berapa mili, berapa ons dan seterusnya. Nah, kan mungkin kita sebagai konsumen juga nggak benar-benar nimbang gitu ya. Tapi ada bagi mereka ketika keluar dari pabrik juga ada kriterianya berapa pas tidak gitu ya kan harusnya pas gitu. Tapi ketika dilakukan sampling pengambilan ternyata ada semua yang diambil di sampel tuh kurang dari 100 ons, kurang 0,2 ons gitu. Jadi gimana nih kalau kurang 2 ons ternyata semua sampel tuh semuanya kurang dari kayak gitu ya. Jadi artinya pengambilan sampel ini mempengaruhi sebagian besar keputusan bisnisnya. Jadi dibuat dari pengambilan sampel. Apakah dihentikan operasi pengisian karena salah semuanya atau lanjut atau apa yang perlu diperbaiki nih? Gitu. Ya, itu nanti bisa dipertimbangkan. Nah, untuk itu makanya dia harus melihat total populasi yang dia punya gitu ya. Total populasi itu artinya total semua produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu, terus kemudian dia harus menghitung nilai Z ya, jadi luas dari rata-rata ketika itu digambarkan gitu ya. Jadi totalnya kan kayak gini 100 ya. Nah, tapi kita bagi dua sisi,
perpotongannya di dua sisi, jadi 0, yang di sini 0,5, yang sebelah kiri 0,5. Jadi nanti kesalahannya di sebelah mana, berapa persen tingkat errornya. Nah, kalau di sosial ini kebanyakan standar error yang digunakan tuh biasanya 5%, 5-10%. Tapi kalau di bidang kedokteran biasanya kesalahan yang yang batas yang diperbolehkan itu biasanya lebih rendah kan, karena itu terkait dengan kesehatan. Kalau keputusan terkait bisnis sosial gitu biasanya sampai 5%. Jadi sebenarnya semakin rendah semakin baik kan, artinya ketepatan dalam pengujian tuh tepat gitu ya. Kalau di kita nanti pengujiannya menggunakan 5% ya. Gitu. Kalau ini masih 0,03 jadi 3,5%. Masih dapat diterima. Tapi kalau di eksak biasanya lebih rendah lagi. Bayangkan aja kalau itu di kedokteran gitu ya. Tuh. Oke, untuk bab ini selesai. Selanjutnya kita bahas di chapter 9 yaitu estimasi dan tingkat kepercayaan atau interval kepercayaan. Oke, chapter 9 ini tadi. Dan tingkat kepercayaan. Nah, ini ada 5 poin. Tapi saya akan bahas sampai ke 4. Nah, bab ini membahas mengenai beberapa aspek tentang pengambilan sampel ya. Jadi, lanjutannya tadi sih tentang sama, masih pengambilan sampel. Kalau tadi fokus ke metodenya, berapa perbedaan dari rata-rata. Kalau ini lebih fokus ke standar errornya dan jadi kepercayaan intervalnya. Jadi intinya gini, satu data, satu populasi itu digambarkan pada satu titik total probabilitasnya itu 1 atau 100%. Jadi 100% sama dengan tingkat kepercayaan ditambah standar error. Nah, tingkat kepercayaan misalkan tingkat kepercayaan standar errornya 5%, berarti tingkat kepercayaan 95%. Gitu. Jadi kayak di tabel yang tadi ya, yang di sini tadi totalnya segini. Kalau standar errornya di satu sisi ini one tail gitu ya, 0,03 artinya 3,5%, maka tingkat kepercayaannya adalah 96,5%. Nah, yang pertama adalah point estimate ya, perkiraan titik sampel. Perkiraan titik adalah nilai tunggal yang dihitung dari informasi sampel dan digunakan untuk nilai populasi. Misalnya, jumlah jam kerja konsultan pada BCG, Boston Consultant Group. Dengan menggunakan sampel acak sederhana, kamu memilih 50 konsultan dan menanyakan masing-masing berapa jam kerja mereka minggu lalu. Rata-rata sampel itu 1 titik ya, dari min populasi untuk populasi yang tidak diketahui. Pendekatan yang lebih informatif adalah menyajikan range nilai yang kita harapkan parameter populasi yang ada. Rentang nilai disebut interval kepercayaan. Nah, yang pertama adalah menentukan point estimate. Sebenarnya point estimate itu sama dengan sampel min sebenarnya. Jadi misalkan ada beberapa penggunaan point estimate untuk population means. Jadi sebenarnya untuk populasi nggak kita ketahui gitu loh. Jadi gini misalkan, tourism ini merupakan sumber pendapatan terbesar di Caribbean countries seperti Barbados. Jadi tourism di Barbados ini menginginkan untuk mengestimasi berapa rata-rata yang dikeluarkan oleh turis pas mengunjungi country tersebut, negara tersebut. Kalau kita mau melihat populasi kan berarti all turis ya, each turis yang visit to country gitu kan. Maka dari itu dipilihlah sampel yaitu 500 turis secara acak yang datang ke country tersebut dan ditanya mengenai detail berapa spending atau pengeluarannya dalam mengunjungi Barbados, negara tersebut. Nah, rata-rata yang dikeluarkan oleh 500 turis tadi sebagai sampel itu merupakan estimasi dari unknown population parameter. Jadi kita nggak tahu total parameter populasinya. Kenapa? Karena nggak mungkin untuk tahu semua spending
setiap turis yang datang ke negara tersebut. Dan 2 contoh lainnya yaitu di Litchfield dan medical studies ya, penelitian di bidang medis. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat kepercayaan atau interval kepercayaan dari rata-rata populasi. Contohnya adalah ini pendapatan, range-nya dari kalau poinnya rata-rata point estimation-nya 85.000. Range-nya dari 81 ke 89.000. Nah, kita dapat menjelaskan seberapa yakin kita terhadap parameter populasi yang berada dalam interval. Misalnya kita yakinnya adalah 90%. Nah, bagaimana cara menentukan tingkat 90% ini? Gitu ya. Nah, confidence interval ini merupakan rentang nilai yang dibangun dari data sampel, sehingga parameter populasi yang kemungkinan besar terjadi dalam rentang tersebut terjadi pada probabilitas yang ditentukan. Ya, maka probabilitas yang ditentukan itu adalah tingkat kepercayaan. Ya, jadi ada rentang dan populasinya itu di dalam rentang tersebut, ya, dalam berapa keyakinan tadi, probabilitasnya berapa tadi. Nah, ini ya penggunaan perhitungan tingkat kepercayaan atau interval kepercayaan itu menggunakan mu dan x bar dan standar deviasi. Nah, kalau berdasarkan central limit theorem atau teori central limit tadi, ada beberapa kesimpulan yang diambil dari confidence interval menggunakan Z statistik ya. Jadi menggunakan Z statistik yaitu untuk populasi adalah 95% dari confidence interval. Jadi dia menggunakan confidence interval pada teori tersebut itu 95%. Makanya tadi saya bilang, kesepakatan yang dilihat dari tingkat populasi itu adalah sebenarnya 95%. Nah, kalau kita refer ke penggunaan Z statistik itu equal sama 1,96. Ini yang di tabel itu ya. Menggunakan 1,96. Atau bisa juga menggunakan Z statistik yaitu 1,65 dengan confidence intervalnya 90. Jadi tadi ya saya lihatnya 90 itu udah di statistik udah maksimalnya kalau menggunakan teori central limit theory. Itu yang saya maksud. Jadi penggunaannya. Jadi tingkat errornya itu kira-kira sampai 10% maksimalnya. Nah, ini gambar kurvanya, makanya tadi harus ditarik garis tengah 0,5 bagiannya ya. 1,96 min 1,96 kalau sebelah kiri, yang ini sebelah kanan 1,96. Oke. Nah, ini yang atas ini adalah tingkat standar errornya 0,05. Ya kan? Bukan standar errornya. 1,96, 1,9, 0,006 di sini. Jadi tingkat kepercayaannya 0,475 dikalikan 2 itu 95%. Oke. Kalau 5% 1,65 itu di sini. Ya. Kali 2 kira-kira 90%. Itu ya. Nah, kemudian tadi ada yang menggunakan distribusi Z atau T. Kalau Z itu ketika sampelnya diketahui, standar deviasi dari populasi ya, ketika standar deviasi dari populasi diketahui, kalau tidak kita menggunakan yang distribusi yang T. Jadi kalau menggunakan distribusi yang T. Tuh, jadi kira-kira kayak gitu. Saya nggak bahas detailnya ini penggunaannya. Tapi nanti dalam statistik di penggunaan hubungan antar variabel kita menggunakan tingkat kepercayaan tadi. Nah, ini kalau kita menggunakan T. Nah, selanjutnya bagaimana menginterpretasikan confidence interval tapi untuk proporsi populasi. Jadi proporsi itu kita pakai persen ya, artinya sampel yang kita ambil itu dibandingkan populasinya. Berapa persennya, 92% atau berapa persennya. Nggak jauh berbeda sebenarnya, penggunaannya hanya menggunakan proporsi. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung
ukuran sampel yang tepat tuh berapa? Kan tadi kan kita katakan 30 gitu ya. Ada yang mengatakan 100. Nah, apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk mempertimbangkan ukuran sampel dari populasi tersebut yang ada? Ada 3 variabel yang kita lihat. Yang pertama adalah margin error yang akan ditoleransi oleh peneliti. Apakah 5%, 10% atau berapa? Yang kedua, berapa terkait ya margin of error sama confidence intervalnya. Yang ketiga adalah mengenai variansnya atau standar deviasinya dari populasi yang ingin diteliti. Nah, yang pertama, margin of error atau A merupakan jumlah yang ditambahkan atau dikurangkan ke rata-rata sampel untuk menentukan titik akhir interval kepercayaan. Jadi terkait dengan confidence interval. Misalkan dalam studi tentang upah, kami dapat memutuskan ingin memperkirakan upah yang margin kesalahannya plus minus $1.000, atau dalam survei mungkin perkiraannya 3,5%. Ya, jadi tingkat kepercayaan berarti selisihnya. Margin of error adalah jumlah error yang kita ingin kita toleransi dalam mengestimasikan parameter populasi. Paham ya? Jadi seberapa toleransi yang kita berikan, ya. Margin kesalahan yang kecil akan membutuhkan sampel yang lebih besar. Jadi semakin besar sampel margin of errormu semakin rendah. Margin kesalahan yang lebih besar akan memungkinkan sampel yang lebih kecil dan menghasilkan interval kepercayaan yang lebih luas. Nah, ini menjadi permasalahan sih buat teman-teman yang lagi ngambil skripsi. Kadang-kadang wes pokoknya cuma ngambil, jadi nggak pakai metodologi penelitian yang tepat gitu loh. Nggak mengambil metode pengambilan sampel yang tepat. Pokoknya pengennya aku sampelnya mau 100 wes pokoknya gitu. Maka dari itu yang namanya jadwal penelitian atau jadwal nanti kamu skripsi itu sangat butuh ya schedule-nya gitu ya. Jadi kamu bisa mengestimasikan pengambilan sampel tuh nggak kesusu gitu atau percuma gitu kalau kamu ngambil sampel kecuali memang populasinya segitu ya. Jadi populasinya misalkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia ada berapa banyak coba berapa tahun, tapi kamu ngambilnya asal gitu, pokoknya aku rak gelem nganggo ya, itu nggak sesuai dengan metodologi yang tepat gitu ya. Jadi memang gunakan berapa populasi yang ada, dilihat di data, kriterianya apa, yang dihapus yang nggak sesuai kriteria gitu, jangan asal sesuai dengan feeling kita. Maka dari itu perlunya ketika kita punya margin of error, perlunya adalah metode pengambilan sampel yang tepat gitu loh. Nah, ini tadi ya kepercayaan 95% yang dari kita bahas, dan standar deviasinya. Jika populasi tersebar luas, diperlukan sampel yang besar. Sebaliknya, jika populasinya homogen, maka ukuran sampel dibutuhkan semakin kecil, gitu ya, karena homogen. Oke, maka dari itu untuk menentukan deviasi standar populasi bisa melakukan pilot study. Pilot study itu kayak penelitian pendahuluan, gitu ya. Tapi ini biasanya dilakukan untuk penelitian yang menggunakan data primer. Misalkan kalian mau meneliti IPK dengan lulusan minat lulusan studi dari mahasiswa gitu ya, akuntansi. Misalkan kamu target sampelnya katakanlah satu populasi di UNS ini, kalau dengan transfer saya ratakan misalkan 200 gitu ya. Nah, untuk membuat penelitian yang besar gitu ya, kamu melakukan penelitian pendahuluan dulu. Misalkan studimu pakai tadi central limit theory sebesar 30 orang aja yang kamu teliti dulu. Lihat hasilnya, ini udah kira-kira bagus belum? Responden udah memahami pertanyaan saya belum gitu. Itu biasanya dilakukan ketika studinya survei atau eksperimen itu pakai pilot study untuk memastikan dulu standar deviasinya berapa dan sebagainya gitu ya. Jauh nggak gitu loh standar deviasinya, itu terkait nanti dengan pemahaman mengenai survei yang didapatkan ya. Terus bisa juga menggunakan comparable study itu ya dengan sampel yang sama gitu ya, atau dengan variabel yang sama dilihatnya, konteks yang sama, bisa menggunakan itu dan tidak melakukan pilot study sebagai mempertimbangkan populasinya. Kemudian menggunakan range based
approach, jadi kita menggunakan range ya dalam pendekatannya itu sebenarnya hampir sama, karena nanti kita menggunakan perbandingan dengan sampel yang sejenis untuk mempertimbangkan range-nya. Nah, ini tadi ada sample size untuk melihat populasi, jadi nilai Z kali lambdanya, yaitu populasi standar deviasinya, dibagi dengan error yang kita perbolehkan. Nah, ini contoh perhitungan sampelnya. Jadi, artinya perhitungan sampel itu nggak sekedar ini kecukupannya gitu ya. Kita mau pakai dasar yang mana. Memang lumayan rumit kalau kita menggunakan dasar penggunaan ini gitu ya, kecukupan sampelnya. Udah cukup belum sampelnya? Mewakili populasi enggak gitu. Itu ya. Penggunaannya misalkan confidence intervalnya tadi 95%, maka ini 1,96 gitu ya. Terus kemudian standar deviasi dari populasi tadi 1000 dibagi dengan errornya $100 yang diizinkan, terus jadi total N sampel yang kita harapkan 384. Kalau kita tingkat kepercayaannya 99%, semakin banyak banget sampel yang kita inginkan. Gitu ya. Tuh. Kira-kira itu sekilas dari saya untuk mengenai kecukupan sampel, jumlahnya. Terus kemudian ketika menggunakan variabel acak ya. Jadi memang kalau kita menggunakan kecukupan sampel, kita harus menggunakan statistika dalam mempertimbangkan apakah sampel yang kita gunakan ini cukup mewakili populasi yang ada. Nah, ini saya berikan contoh. Ini ada skripsi mahasiswa saya, yaitu dia neliti fraud triangle terhadap korupsi. Jadi kalau kemarin kan saya minta kalian neliti dua variabel yang berkaitan ya, dua variabel itu. Nah, memang nggak kamu belum mengerti teorinya. Misalkan banyak yang kemarin nanya, Bu, boleh nggak kalau laba kotor ini berpengaruh terhadap penjualan? Itu nggak usah kamu teliti, karena kalau kamu teliti buat apa? Itu matematis gitu. Ya, matematis tuh gini, wes pasti nek labamu kotor naik, itu ya penjualanmu naik gitu loh. Ya kan, itu nggak perlu diteliti secara empiris, kamu harus collect data gitu. Itu tuh nggak perlu. Misalkan kamu pengaruh PAD, pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah gitu, itu nggak perlu diteliti, itu matematis gitu, karena pendapatan sama dengan nanti dibagi menjadi beberapa jenis belanja gitu loh. Paham ya? Jadi nelitinya itu secara logis yang kita butuh pembangun teori, kemudian kita teliti secara empiris. Misalkan kayak gini, kamu pengen teliti apa sih yang menyebabkan adanya korupsi di pemerintah daerah gitu ya. Nah, ada yang namanya fraud triangle ya, kayak segitiga kecurangan ya. Ada 3 poin segitiga kecurangan. Jadi penyebab seseorang melakukan korupsi itu apa? Tapi ini dari sisi organisasi, gitu ya. Nah, itu juga bisa kita teliti fraud triangle ini terhadap korupsi. Jadi apa aja yang menyebabkan seseorang terhadap pengaruh penyebab suatu organisasi atau pemerintah daerah melakukan korupsi. Nah, nanti kita harus mulai dari pendahuluan gitu ya. Pendahuluan itu kenapa sih? Emang ada apa dengan korupsi? Di Indonesia itu ada korupsi apa? Sehingga kamu butuh melakukan penelitian terkait dengan penyebabnya. Ini logikanya. Paham ya? Jadi logikanya itu ada di sini. Nah, logika ini yang kemarin belum saya ajarkan ke kalian, tapi itu nanti diajarkan di metodologi. Jadi logika apa yang dibangun sehingga kamu mau meneliti pengaruh dividen terhadap return on equity perusahaan. Ada apa emang di Indonesia? Kok perlu kamu teliti itu ono opo? Kan sama kan sebenarnya kayak waktu di D3 kemarin. Kenapa kok neliti SPI-nya? Karena memang ditemukan ada pelanggaran SPI misalkan. Ditemukan ada berita seperti ini fenomenanya. Sehingga perlu dilihat. Nah, itu jadi bab 1 pendahuluan. Nah, bab 3 ini nanti ada rumusan masalah ya, sama ya. Bab 3 ini tinjauan pustakanya sama seperti kalian pernah ini literatur ya, tapi kalau kemarin kamu lebih kepada definisi gitu ya. Kalau sekarang di bab 2 ini lebih kepada definisi yang kamu gunakan dan
hasil penelitian terdahulu. Nah, jangan lupa kalau penelitian bersifat kualitatif, ini ada dugaan dari peneliti, kamu sebagai peneliti. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini nanti modelnya gini, faktor tekanan, hipotesis 1, dugaan peneliti, faktor kesempatan, dugaan peneliti juga terhadap fraud. Ini variabel dependent, ini independent. Ini mempengaruhi ke Y. Oke. Nah, jadi nanti hipotesis pengaruh, jadi makanya ini uji regresi, uji pengaruh gitu ya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y, pengaruh kemandirian daerah terhadap fraud. Nah, gitu lah. Jadi makanya kamu tak suruh lihat dua variabel, itu tujuannya adalah pengaruh X terhadap Y pada suatu daerah. Nanti logikanya dibahas, kenapa kok nek daerah semakin mandiri itu malah semakin terjadi korupsi gitu. Nah, ini nanti muncul hipotesis. Nah, hipotesis inilah yang kita nanti lakukan pengujian. Gitu ya. Kayak kalau kita di contoh-contoh yang di PPT saya jelaskan kan gini. Berapa lama orang di toko dengan berapa uang yang dikeluarkan pada suatu grocery shop gitu. Ada berapa IPK seseorang sehingga menyebabkan keinginan untuk menjadikan profesi apa di akuntansi gitu lah. Jadi ada pengaruhnya X ke Y-nya gitu. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat metodologinya. Nah, kalau uji pengaruh itu sama dengan kayak kita nguji pengaruh dari Y sama dengan A plus BX gitu ya. Masih ingat ya, Y sama dengan A plus BX. Itu adalah model atau persamaan yang kita gunakan untuk menguji pengaruh antar variabel. Y itu siapa? Dependent. A ya konstantanya plus BX-nya. Koefisien plus X1 adalah variabel A, X2 variabel Y dan sebagainya. Oke. Nah, jangan lupa di sini ada errornya karena suatu model kita estimasi berapa errornya. Tuh. Nah, nanti ada pengujian kalau ini menggunakan IVIUS. Nah, ini nanti kita langkah pertama tuh statistik deskriptif. Cuman per variabel kayak gini. Nah, ini mahasiswa saya minnya jumlah ada 890. Bayangnya banyak banget ya, lumayan lama ini. Corruption-nya, kemandiriannya dan sebagainya. Nih, nanti dideskripsikan. Nah, kemudian nanti ada uji-uji. Nah, ini memang kita udah pakai, kita bukan anak statistik yang lebih sangat detail, maka kita menggunakan alat uji IVIUS. Makanya nanti uji multi-call dan sebagainya nanti kan kalian pelajari. Ya, jadi nanti penerimaan hipotesisnya, confidence intervalnya di sini. Mah, tadi aku necing, mungkin mama kan. Nah, ini ya. Jadi signifikansinya. Jadi ada variabel, koefisien, standar error, Z statistik dan probabilitasnya. Ya. Jadi koefisien ini Z statistik itu artinya menunjukkan minus kalau di koefisiennya. Arah ya, negatif apa positif, apakah X berpengaruh positif atau Y berpengaruh positif. Nah, ini juga sama. Kalau ini di bawah tingkat error yang ada, maka kita terima. Dugaanmu itu diterima. Tapi kalau ini lebih besar daripada tingkat error yang disebutkan, maka hipotesisnya tidak terdukung oleh data kamu. Jadi teori yang kamu duga tadi nggak terdukung di data kamu. Ya, kira-kira kayak gitu. Nanti besok kita bahas dulu dari statistik deskriptif di kelompok yang kamu buat. Gitu nggih. Besok kita bahas pembahasan mengenai tugas kelompok yang kamu buat. Nah, untuk bab selanjutnya nanti masuk ke uji beda. Jadi pahami dulu mengenai uji pengaruh antar variabel. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.